Assalamualaikum. Baik, selamat pagi anak-anak. Kabarnya baik? Silakan salah satu memimpin doa untuk pertemuan pada pagi hari ini. Siap, doa mulai. Selesai. Mbak Putri, Mbak Sofiatul, Mbak Erni Marvita Sari, Mbak Rania. Oke, anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, untuk membuat semangat pagi pada pagi hari ini, saya minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan ngecek konsentrasi anak-anak sekalian ya. Oke, dari S-Breaking yang ingin Pak Hamim sampaikan di sini, silahkan semuanya saja untuk bisa mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya, halo. Halo. Kompak dong, TB3, halo. Coba lambaikan tangan pelan-pelan, guys. Oke, pelan-pelan, lebih kenceng lagi dikit. Super sangat kenceng, super sangat kenceng. Saya akan mengecek tingkat konsentrasinya. Super sangat, super kencengnya. Oke, dan semuanya taruh di dagu tangannya. Oke, dagu. Nah, ya. Oke, ternyata sudah konsentrasi semuanya. Oke, saya mengajak untuk kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Dan untuk ngecek tidak boleh ada yang salah. Kata-kata topinya harus hilang ya. Kata-kata topinya harus hilang. Yuk, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Ulangi. Ini dulu saya bundar ya. Yuk, 1, 2, 3. Saya bundar ya. Saya kalau tidak bundar bukan ya. Silakan kembali. Baik, anak-anak semuanya, hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan anak-anak yang saya doakan semoga telah menjadi orang yang sukses. Amin. Telah menjadi tercapai apa yang menjadi cita-cita kalian. Amin ya robbal. Amin. Ciri-ciri orang sukses, dia selalu semangat. Ciri-ciri orang sukses, dia selalu nebar senyum. Ciri-ciri orang sukses, dia selalu berpikir bahwasanya hari ini aku harus lebih baik daripada hari kemarin. Oke, hari ini tema kita adalah menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah. Nah, pada kesempatan hari ini, saya sebelum selanjutnya ya, saya mengajak untuk menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu Tanah Airku. Saya minta untuk berdiri lagi, biar tidak kram ya. Semuanya menyanyi dengan semangat. Ikut ini ya. Posisi siap sempurna. Dimulai. Tidak akan
Baik, silahkan duduk kembali. Anak-anak semuanya, setelah kita menyanyikan lagu untuk kebangsaan Indonesia Raya, yaitu Tanah Airku, kita lanjutkan tadarus pada tema dakwah kali ini, yaitu ada Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 104. Kita baca ta'awud terlebih dahulu, kemudian dibaca ayatnya. Hitungan ketiga mulai, semangat. 1, 2, 3. Panjang. Baik, silakan salah satu bisa membacakan artinya. Silakan. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, Quran surat apa? Teman-teman, anak-anak? Al-Imran surat ke berapa? Surat ke 3 ayat 105 ya. Yang namanya suratnya ini ya. Ini surat ketiga ayat 105. Jadi ini ayat yang menjadi salah satu dasar berdakwah. Oke. Dan hendaklah ada di antara orang yang menyuruh pada kebajikan, ya, menyuruh yang berbuat makruh dan mencegah kepada yang berbuat mungkar. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu nah ini pernah ingat ya pengertian tentang dakwah, ya? Dakwah itu kira-kira pengertiannya apa? Siapa yang tahu dakwah artinya? Dakwah artinya apa? Ya, ajakan, betul. Dakwah artinya adalah ajakan, di mana ini nanti Pak Hamim akan menjelaskan lebih detail tentang dakwah. Dan kira-kira anak-anak sudah pernah ya tahu seorang ustadz yang berada di televisi? Pernah tahu? Ustadz yang terkenal di televisi siapa? Siapa kira-kira? Satu, Hanan Ataki. Siapa lagi? Atau Kiai? Kiai siapa? Gus Iqdal. Oke, ini termasuk orang-orang yang dakwah. Nah, terus apa sih pengertian dari dakwah? Nah, ini nanti akan kita pelajari di situ. Nah, sebelum ke pengertian dakwah, ini Pak Hamim mau memberitahu dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah setelah kita belajar hari ini,
dipastikan atau diharapkan siswa dapat memahami makna dakwah dalam Islam dan prinsip dakwah yang santun dan damai. Yang kedua, mengidentifikasi nilai Islam yang dapat disebarkan melalui dakwah, kemudian menggunakan teknologi. Ini yang penting dalam hal ini, dalam penyebaran dakwah secara efektif, menerapkan pendekatan dakwah yang santun dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak semuanya, dalam hal kita belajar hari ini adalah menggunakan metode TIPEK, di mana anak-anak nanti akan belajar latihan berdakwah tapi menggunakan teknologi. Nah, salah satunya bagaimana, ada yang bisa menggunakan poster, ada yang bisa menggunakan video dan yang lainnya. Nah, tetapi sebelum nanti anak-anak membuat poster dan yang lainnya, di sini Pak Hamim memberi satu materi dulu tentang dakwah. Dari sini, apa tuh definisi dakwah? Definisi dakwah dalam hal ini untuk sebagai pengetahuan kita semuanya. Dakwah dalam Islam adalah usaha mengajak, mengarahkan dan memberi pemahaman kepada orang lain tentang ajaran agama Islam. Jadi, secara logika kita kan sering toh mengajak orang lain, betul nggak? Yuk kita kesini yuk, itu kan bagian daripada ajakan. Tetapi dalam hal konteks dakwah, ajakan ini adalah ajakan kepada yang baik dan ajakan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Dimana di dunia ini pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka dari itu, ketika ada teman kita yang berada pada hal yang tidak baik, kita perlu mengajak pada hal sesuatu yang baik. Ini adalah dakwah. Jadi setiap orang berarti punya potensi. Kalau laki-laki menjadi seorang dai, jadi apa anak-anak? Dai. Kalau perempuan namanya adalah daiyah. Apa? Daiyah. Iya. Kalau laki-laki dai, kalau perempuan daiyah. Oke, lanjut. Nilai Islam dalam dakwah yang pertama, ini yang poin yang sangat penting adalah dakwah harus dilakukan dengan bahasa yang sopan. Tidak boleh membuli ya, harus rasa hormat dan tidak memaksa. Ayo, pokoknya sholat dong, ayo sholat, pokoknya sholat digeret. Nah, tapi ini kurang pas. Harus dikasih tahu dulu aja. Kita waktunya sholat, ayo kita sholat yuk. Kalau sholat itu kita nanti insya Allah apa yang kita inginkan akan dimudahkan oleh Allah. Ya, itu bagian daripada bahasa yang sopan. Kemudian damai. Ya, harus membawa kedamaian dan menghindari kekerasan. Yaitu tadi yang seperti yang Pak Hamim contohkan, harus damai. Misal katakanlah kita mengajak seseorang, ya, mengajak seseorang ataupun berdakwah kepada seseorang untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya tidak harus langsung kita, ini sampah ini nggak perlu di sini, ayo dulu yuk, nggak boleh begitu. Tetapi kasih tahu dulu, Mas, Mbak, ini kalau kita buang sampah pada tempatnya, kita termasuk orang yang beriman. Nah itu bagian daripada dakwah. Jadi secara damai. Kemudian yang berikutnya adalah toleransi anak-anak. Toleransi menghormati perbedaan dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan pengertian. Nah jadi dalam hal dakwah ini ya kita harus ada toleransi juga. Tidak boleh kita terus akhirnya memaksa oleh orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau. Kemudian yang terakhir adalah kejujuran. Dakwah harus disampaikan dengan jujur, tidak boleh berbohong, ya, tidak boleh berbohong. Ini adalah materi tentang dakwah. Nah, kalau dakwah yang santun dan damai adalah menggunakan pendekatan persuasif tanpa kekerasan. Jadi anak-anak, walaupun kalian itu sebagai seorang pemuda, kalian kadang kan punya adik. Ada yang punya adik di sini? Yang punya adiknya belum bisa, belum mau untuk mengaji misal, atau belum mau untuk melaksanakan sholat misal. Nah, lakukan pendekatan persuasif. Caranya bagaimana? Pelan-pelan, Dek. Allah itu maha baik loh. Sudah memberi mata kita, sudah memberi kaki kita sampai saat ini kita bisa berjalan. Yuk kita dekat ke Allah yuk. Itu pendekatan secara persuasif. Sehingga apa? Adik kalian itu ketika mau melaksanakan sholat itu dia akan merasa, berarti ini wujud saya berterima kasih kepada Allah nih. Jadi kita tidak memaksa, Dek, tidak begini, Dek, ayo kita bawa pisau,
sholat apa enggak begitu. Tapi persuasif kita adalah kita memahamkan kepada orang yang mau kita dakwahi dulu. Jadi kalian walaupun seperti ini masih muda, tapi punya kesempatan untuk berdakwah. Selanjutnya pesan dengan contoh dan teladan, bukan hanya kata-kata. Kadang kita mengajak ataupun menyuruh adik kita, "Dek, sholat," tapi kita malah mainan HP. Nah, ini dakwah yang kurang pas. Nah, kalau yang pas adalah atau "Dek, ayo dek kita belajar mencari ilmu," tapi kita malah nonton TV. Itu berarti dakwah yang kurang pas, ajakan yang tidak sesuai. Tapi kalau ajakan yang sesuai adalah salah satunya adalah teladanan anak-anak. Jadi kalian itu bisa menjadi orang yang menjadikan role model bagi diri kalian kalau kalian itu menjadi orang yang bisa diteladani. Jadi adik kalian akan mengikuti jejak kalian itu kalau kalian bisa menjadi teladan dengan baik. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan kebaikan dengan santun. Nah, ini adalah contoh dakwah yang santun dan damai. Kita lanjutkan di sini. Coba lihat ini siapa ini? Kalau kamu lagi sedih, yang sedang merasa dia sebenarnya tidak punya siapa-siapa, yang sedang merasa bahwa tidak terlibat dalam hidupnya. Aku sebagai Tuhanmu yang memelihara kamu, yang menjaga kamu, yang menciptakan kamu, dan mengendalikan kamu apalagi dengan sisa kamu. Sebenarnya tidak semua putus asa. Waktu semua bersama dengan keduanya, selama hamba itu berharap tapi kalau kita udah sombong dan berharap sama Allah merasa setelah berbiaya bisa percaya sendiri, Allah juga akan membiarkan kita dengan urusan kita sampai kita berputus asa atau kita menyerah. Karena siapa yang berharap saya jadi mau putus asa dan jadi putus asa ketika mendengarkan Ustadz Hanan kata. Satu poin yang kita bisa ambil salah satunya apa itu tadi? Jangan berputus asa dan harapan kandungan kita hanya kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantung. Tapi masih kenapa manusia kadang masih menggantungkan orang lain? Kenapa kok kita masih berharap kepada orang lain? Padahal orang lain itu selalu sering sekali membuat kecewa. Betul nggak? Gitu. Hey, halo, anak-anak, kalian masih muda. Oke, dia dekat dengan kalian, betul nggak? Belum tentu tuh jadi jodoh kalian. Walaupun mungkin harapan kalian dia seseorang itu samban itu menjadi pasangan hidupmu kelak, tapi belum tentu. Tetapi mohon maaf anak-anak sekalian, walaupun kalian ini masih muda, walaupun kadang punya perasaan kepada orang lain, tetapi gantungan kalian kok pengen pokoknya harus memiliki si dia tanpa menggantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa jadi dia nanti menikah dengan teman kalian dekat. Teman yang dekat dengan kalian. Gandengannya dengan kalian tapi terornya karo kancane. Bisa jadi enggak? Bisa jadi, maka bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah, orang itu sudah bergantung kepada Allah, apapun yang terjadi, nah santai. Ada Allah yang maha berskenario. Ya Allah, kalau dia ya Allah belum menjadi jodohmu ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, bolak-balikkan hatinya ya Allah, arahkan hatinya kepadamu ya Allah. Kalau kita bisa berikan kepada Allah, akhirnya apa? Baik bulan, baik hambaku, oke, gas, ACC, tiba-tiba hatinya ke kita. Kalau kita mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya juga memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk tidak berputus asa. Kita lanjutkan. Ini siapa nih? Ada yang dengar? Siapa-siapa yang akan masuk orang yang sangat juga
Seseorang itu berusaha melakukan apa-apa yang soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, terus berusaha melakukan kebaikan, maka secara otomatis siapapun orang itu akan dibalas oleh Allah yang baik, yang bahagia. Oke, siapa ini? Walaupun masa lalu kita seperti apa, kalau dia itu mau melakukan kebaikan anak-anak, pasti dia akan diberikan sebuah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti dari kebaikan ini adalah dia keluar daripada kesalahan, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, dan dia mau bertobat dan dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dikeluarkan dari segala permasalahan, apapun itu masalahnya. Oke, ini Gus Idam. Tadi yang pertama Ustaz Hanan, yang kedua adalah Gus Idam. Mohon maaf anak-anak, mereka masih muda nggak? Masih muda. Bahkan Gus Idam ini kurang lebih umurnya hampir sama dengan Pak Hamid, 30-an tahun. Tetapi mohon maaf, jamaahnya sudah ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan secara follower. View-nya ketika setiap mengadakan sebuah kajian yang namanya Gus Idam itu sampai hampir pernah ya saya melihat 200.000 lebih. Itu anak muda, pemuda, tetapi sangat luar biasa. Dia kuat untuk meningkatkan potensinya sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah inilah anak muda. Maka dari itu anak-anak sekalian, walaupun kalian seorang pemuda, bagaimana caranya kamu harus bisa manfaat kepada orang lain. Salah satunya adalah apa? Kita harus bisa mengajak kepada hal yang baik. Ya, jangan mengajak kepada hal yang tidak baik. Karena apa? Ada yang namanya pahala jariah, ada yang namanya dosa jariah. Kalau pahala jariah itu kalau orang lain itu kamu ajak, Mbak, Mas, nggak ada masnya ya, Mbak semuanya, anak-anak sekalian. Kalau ada orang yang di situ kamu pahamkan tentang betapa pentingnya sholat, kok dia sholat karena mengingat apa yang menjadi pemahaman yang sudah kamu sampaikan, maka setiap dia melaksanakan sholat kamu dapat pahala. Tetapi mohon maaf, tetapi pada suatu saat kamu itu mengajarkan kepada seseorang yang tidak baik, contohnya adalah bagaimana caranya untuk judi online, sehingga orang yang kamu ajak itu terus melakukan judi online karena sebab kamu, maka itu akan menjadi dosa jariah bukan? Maka dari itu mari kita nabung untuk pahala jariah. Nah di sini ini tadi adalah contoh dakwah dalam hal video. Dan di sini saya di Pak Hamim di sini mau meminta anak-anak di dalam pembelajaran tipek di sini nanti anak-anak membuat poster tentang ajakan-ajakan kepada hal yang baik. Contohnya ini, Allah mendengar doamu, jangan putus asa. Di sini hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan saya telah berdoa namun belum saja dikabulkan. Tapi ini akan dikabulkan, Allah Maha mendengar. Ya. Allah Maha mendengar. Kemudian ada lagi ini, dakwah tentang apa ini? Tentang apa nak? Minuman yang memabukkan, haram hukumnya. Ajakan untuk meninggalkan. Kemudian ini tentang apa ini? Oke, saya mau tanya ini, coba dibaca bareng-bareng. Ini bacanya bagaimana? Tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita tidak boleh bersedih. Allah itu bersama kita. Tapi kenapa ada orang yang galau? Aneh. Berarti Allah meninggalkan kita. Kalau orang itu merasa bahwasanya ada Allah di dalam dirinya, maka orang tersebut tidak akan ada kegalauan. Ya, tidak ada kegalauan. Karena semuanya berada di dalam kekuasaan Allah, berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan, apa ini, Mbak? Sekalian, sungguh bersama kesulitan ada
Ayatnya bagaimana? Inna al-usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan di situ bersama kesulitan ada kemudahan. Saat ini kalian itu kan berarti kan mengajar. Wah, saat ini aku tuh baru belajar, sulit. Bahkan tenaga saya terkuras, waktu saya terkuras, lapar. Kemudian dalam hal mencari ilmu, kalau orang itu sudah mendapatkan dakwah ini, saya merasa letih, capek. Tapi kalau ternyata mendapatkan dakwah seperti ini, akan ada kemudahan. Oke, aku akan percaya bahwasanya setelah saya ini sekolah dengan serius, suatu saat aku akan bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita saya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Jadi orang akan tergerak pada kebaikan. Nah di sini apa ini? Demi Allah, hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka keberadaannya tiada di akal Anda. Siapa yang bicara? Imam Syafi'i. Kalau orang itu tidak punya takwa, tidak punya ilmu, dia seolah-olah tidak ada. Iya toh? Kalau orang itu tidak punya ilmu, dia tidak akan terkenal, betul nggak? Gus Ipdam punya ilmu, karena akhirnya terkenal. Elon Musk yang saat ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia, membuat pesawat luar angkasa, itu karena punya ilmu. Dianggap ada. Dan takwa itu tadi adalah bekal untuk dia berusaha menjalankan kewajiban hidupnya dan menjaga. Kemudian ini silakan membentuk menjadi 3 kelompok. Tugasnya di sini yang pertama adalah mendiskusikan cara dakwah yang santun dan damai serta membuat cara dakwah menggunakan teknologi. Ya, di sini buatlah poster dengan tanpa atau membuat video juga boleh sebagai bentuk dakwah yang baik. Upload poster di media sosial dan nanti Pak Hanum punya link ya. Link drive ya, nanti anak-anak bisa ngupload hasil posternya di link yang nanti akan Pak Hamid bagikan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, untuk itu silakan berhitung ya, berhitung 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4. Nanti kelompok 1 di sebelah kiri saya di sini, kelompok 2 di sini, 3, 4 di sini. Dan nanti anak-anak sekalian, saya minta untuk diskusi dulu, kira-kira enaknya seperti apa ya posternya gitu, cara dakwah yang baik seperti apa ya. Itu nanti dikerjakan di dalam kelompok dulu, baru nanti membuat poster secara individu. Jadi kalian berusaha untuk membuat poster dakwah. Baik, hitungan kali mulai 1, 2, 3, 4. Oke, baik, kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke, silahkan semuanya berdiri. Kelompok 1 di sini. Posisinya nanti di kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ, dan kelompok 4. Posisinya bisa dibalik ya, saling berhadapan. Nanti biar buat posternya. Baik, anak-anak sudah terkumpul sesuai dengan kelompoknya, masing-masing.
Untuk kelompok satu saya akan membagikan LKPD. Silakan nanti ditulis nama dan kelompoknya. Kemudian kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Oke, tugas kalian adalah kira-kira setiap kelompok membuat ataupun mengisi di situ bagaimana diskusi yang baik, yang santun dan damai menurut kelompok kalian. Ya, silakan ditulis. Kemudian silakan ditulis judulnya dari poster teman-teman kalian itu apa judulnya. Oke, silakan bisa dikerjakan sambil menulis nama kelompoknya. Silakan HP-nya dibuka. Silakan membuka Canva, ya, membuka Canva, membuat poster, ya, membuat poster. Silakan pakainya. Membuat poster seperti yang sudah Pak Hamim contohkan tadi. Baik anak-anak, saya akan membagikan link untuk nanti dikumpulkan poster yang sudah jadi ya. Link ini saya kirimkan ke grup. Sudah bisa dibuka untuk linknya dan diupload. Anak-anak semuanya, ini Pak Hamim mau ngecek ya hasil yang sudah kalian buat untuk kanvanya, posternya. Di sini sudah lumayan banyak yang sudah mengirimkan dan banyak sekali poster-poster yang sangat bagus. Di sini, nah ini. Ada yang posternya jangan lelah berbuat baik, akhlak indah, dakwah muda, gitu ya. Ada lagi yang buat Allah akan selalu menolongmu. Wah, keren. Kemudian ketika menghadapi ujian hidup, ingatlah selalu Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini tipikal orang yang nggak pernah galau ini. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian membuat poster dan dikumpulkan di Pak Hamim melalui Google Form, saya minta untuk poster yang sudah kalian buat diupload di sosmed, bisa di IG, bisa di Facebook, bisa di status WA, biar orang yang melihat statusmu itu tiba-tiba sadar gitu loh ya. Oke, baik. Ayo kita membuat status untuk hasil poster yang sudah dibuat. Silakan di statuskan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalau sudah
buat status di media sosial. Ini Pak Hamim yang berikutnya adalah asesmen akhir. Saya akan memberikan soal tentang pemahaman kalian berkaitan tentang dakwah. Silakan link soal yang Pak Hamim kirimkan ke grup bisa diklik dan dikerjakan. Silakan semuanya saja. Dan saya akan melihat jawabannya nanti di komputernya Pak Hamim. Untuk batas pengerjaan 20 menit. Silakan. Oke, anak-anak semuanya, waktu pengerjaan sudah selesai dan ini saya lihat, setelah saya lihat tadi hasilnya bagus-bagus semuanya ya, nilainya bagus dan akan Pak Hamim masukkan sebagai nilai harian. Nah untuk itu di sini berarti telah selesai untuk pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini menggunakan metode impact. Dan untuk itu anak-anak semuanya, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sekian dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk itu sebelum Pak Hamim tutup, sekali lagi Pak Hamim mengingatkan bahwa betapa pentingnya dakwah dalam kehidupan sehari-hari, saling mengajak antara satu dengan yang lain, saling menolong antara satu dengan yang lain demi kebaikan bersama. Nah untuk itu didalami juga anak-anak semuanya dalam hal membuat kanvanya dan suatu saat kalian bisa menjadi konten kreator ya. Baik anak-anak semuanya, kita akhiri mengingatkan pertemuan yang akan datang. Tema yang akan kita pelajari adalah tentang khutbah. Tentang apa anak-anak? Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Diangkat tangannya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, sampai ketemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.